Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detiara Putri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Lebaran bukan sekedar libur di tanggal merah, tetapi momen kultur dari spiritual yang amat megah. Sepaket dengan Ramadan yang berkah, Lebaran bisa terasa sungguh mewah saat disempurnakan mudik yang meriah. Namun, pandemi memang belum enyah. Paparan virus masih mengancam mereka yang lengah. Pandemi corona sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Namun, berbagai masalah masih datang dengan beruntun. Saat kasus positif dan kematian kadang meninggi, perdebatan tahun lalu kok masih muncul lagi. Soal dilema mudik saat pandemi menyeruak kembali pada Ramadan kali ini, lengkap dengan gelagat inkonsistensi, padahal sudah jelas pelajaran dari Lebaran sebelumnya, sudah banyak hikmah dari bulan-bulan sesudahnya. Siapkah larangan mudik benar-benar dilaksanakan atau akan tenggelam di balik banyaknya pengecualian? Dan untuk kedua kalinya, mudik Lebaran dilarang karena situasi pandemi. Namun, lagi-lagi kebijakan ini jadi sorotan dan memicu ragam pertanyaan. Dan akan efektifkah larangan mudik ini untuk mencegah laju COVID-19? Mungkin larangan mudik tidak akan efektif karena pola masyarakat kita belum merubah. Pandemi ini ya sebagian besar tidak terlalu peduli karena terlalu banyaknya kasus manipulasi data yang mempositifkan COVID yang entah itu untuk kepentingan pribadi ataupun lembaga. Dan adapun kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat bingung. Untuk mudik dilarang, tetapi wisata kok diperbolehkan? Namun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno berkata, dalam sektor PPKM, secara mikro, wisata itu dibuka harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Harus menyediakan tempat cuci tangan, harus memakai masker, harus menjaga jarak, dan petugas pariwisata pun harus menjalani vaksinasi. Dan yang terpenting, menjaga kapasitas agar tidak melebihi yang ditentukan oleh pemerintah, sekitar 50% pengunjung. Dan banyak juga masyarakat yang berpikir untuk kasus seperti itu, masyarakat banyak berpikir untuk harus ya sudahlah, saya berkunjung saja ke tempat wisata dengan wisata dekat dengan kampung halaman rumah saya. Dengan seperti itu, untuk apa adanya larangan mudik? Tetapi untuk berpergian itu masih bisa kita laksanakan. Untuk berkunjung dan berkerumun di tempat wisata pun itu memungkinkan. Mungkin pariwisata itu hanya kesenangan dunia saja, tetapi bertemu dengan keluarga itu adalah kesenangan dunia dan akhirat. Untuk para perantau itu lebih mencintai keluarga dibandingkan pariwisata. Jika pariwisata dibuka, masyarakat akan berbondong-bondong mengunjungi dan berkerumun di tempat wisata. Dan bagaimana jika pengelola wisata di daerah yang banyak sekali destinasi wisatanya akan kewalahan? Seharusnya jika dilarang, ya dilarang semua. Jika dibuka, ya dibuka semua dengan berbagai konsekuensi. Mudik saat pandemi perlu disikapi dengan keseriusan. Batu uji yang tidak mudah bagi para pengambil kebijakan. Sangat penting keputusan yang konsisten untuk ditegaskan. Jangan banyak pengecualian jika membuat kondisi tanggung. Menjepit para eksekutor dalam posisi serba canggung. Percayalah, warga niscaya akan taat jika memang ketat. Warga akan pergi melesat jika memang dibimbing para aparat.
Bagaimana menurut kalian persoalan mudik? Jawab di kolom komentar ya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Saya Dea Tiara Putri, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.